Selamat datang di video pembelajaran CSS dan style HTML dasar. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan CSS untuk mengatur tampilan halaman web, mulai dari struktur dasar, penerapan gaya, hingga teknik penggunaan selektor. Apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya elemen HTML di halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengubah warna, teks, ukuran, font, jarak antar elemen, latar belakang, dan tata letak halaman. CSS memisahkan antara struktur HTML dengan tampilan sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Struktur penulisan CSS. Nah, di sini kita bisa melihat contoh struktur dasar penulisan CSS. CSS biasanya terdiri dari selektor yang biasanya isinya tag, ID, atau kelas. Terus di kurung kur awal yang isinya property dan value. Kalau misalnya dalam satu selektor terdapat dua value, penulisan kodenya akan seperti ini. Property 1 dipisahkan dengan titik koma dan properti kedua. Selanjutnya, struktur dasar CSS terdiri dari 3 bagian utama, yaitu selektor, dan digunakan untuk memilih elemen HTML yang ingin diberi gaya. Yang kedua, properti adalah atribut yang ingin kita ubah seperti warna atau ukuran, dan value adalah nilai dari properti tersebut. Contoh dari properti, misal untuk teks itu color, dan value-nya adalah contoh red, merah. Nah, ini adalah contoh kode CSS secara lengkap. Di sini text style untuk memanggil format CSS-nya, dan di sini ada selektor P untuk tag paragraf, dan di sini kurung kur awal, lalu di sini atribut font size dan value-nya 30 pixel. Lalu ini atribut color dan value-nya red. Ini akan memunculkan paragraf dengan font size 30 pixel dan berwarna merah. Lalu jangan lupa ditutup oleh text style. Lalu selanjutnya ada teknik penerapan CSS. Ada 3 teknik utama untuk menerapkan CSS pada halaman web. Pertama adalah inline style sheet, kedua adalah internal style sheet, dan ketiga adalah external style sheet. Ketiga teknik ini memiliki fungsi yang sama, tetapi cara penulisannya berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan. Inline style sheet. Inline style sheet adalah cara menuliskan CSS langsung di dalam tag HTML dengan menggunakan atribut style. Teknik ini cocok untuk gaya yang hanya digunakan satu kali atau untuk elemen tertentu saja. Nah, ini contoh dari kode inline style sheet. Nah, kita langsung contohkan saja. Ini di contohnya kita di heading 1 kita spasi, lalu kita ketik style, muncul seperti ini, kita enter, dan kita beri warna, contohnya color blue. Lalu kita ctrl save. Lalu kita open with live server. Lalu hasilnya akan seperti ini, seperti yang kalian lihat di heading 1 yang berwarna biru. Lalu selanjutnya ada internal style sheet. Internal style sheet adalah cara menuliskan CSS
di dalam text style yang berada di bagian head dari halaman HTML. Teknik ini cocok digunakan jika kita hanya mengatur gaya pada satu halaman saja. Contohnya, kita langsung contohkan saja. Ini di elemen head, bisa di bawah titel kita tambahkan text style, dan kita di sini kita tambahkan elemen P disusul dengan kurung awal. Kita kasih color saja biar gampang, color grid. Nah, kita save. Lalu P kan di sini ini paragraf baru. Kita lihat di sini. Ini paragraf baru dengan tag P akan menjadi berwarna hijau karena kita sudah menambahkan CSS dengan cara internal style sheet. Di sini juga kita bisa menggunakan dua atribut. Contohnya kita memakai font size, kita kasih misal 50 pixel. Lalu kita save, kita lihat hasilnya, dan hasilnya akan berukuran besar ya, karena tadi kita sudah memberi value 50 pixel pada font size. Selanjutnya ada external style sheet. External style sheet adalah teknik menuliskan CSS di dalam file terpisah yang memiliki ekstensi .css. Lalu dipanggil ke halaman HTML menggunakan tagline. Tagline ini sangat cocok untuk proyek yang memiliki banyak halaman karena file CSS-nya bisa digunakan ulang. Kita langsung contohkan saja. Di sini kita akan buat file baru bernama style.css. Kita enter. Lalu di sini kita akan memberi elemen, contohnya kita akan heading 2, lalu kurung awal, lalu kita beri color aqua. Nah, kita save, lalu kita panggil dulu di sini, panggil dulu di file HTML-nya di elemen head. Kita contohnya taruh di bawah text style ini. Kita tinggal ketik link. Ntar di dalam VS Code ada pilihan seperti ini. Kita bisa langsung ketik link CSS. Ntar langsung memformat seperti ini, link real style sheet dan href. Lalu kita di sini tinggal mengubah saja. Karena di sini namanya sudah sesuai style.css, jadi kita sudah tidak perlu mengganti. Tapi untuk latihan kalian bisa melakukannya secara manual. Kalian bisa mengetik link, lalu disusul dengan rel, kalian enter. Lalu di sini kalian ketik style sheet disusul dengan atribut href. Lalu di sini kalian ketik nama halaman CSS kalian. Lalu kita beri kurung tutup. Lalu kita save dan kita lihat hasilnya. Heading 2 nya sudah berwarna aqua. Lalu selanjutnya ada CSS property. CSS memiliki banyak properti yang bisa digunakan untuk mengatur tampilan elemen. Beberapa contoh properti yang sering digunakan adalah color untuk warna teks, yang seperti tadi sudah dicontohkan. Kita selalu menggunakan color karena agar terlihat perbedaannya. Lalu background color untuk latar belakang. Kita contohkan saja ini di H2. Kita kasih background color black biar kontras ya warnanya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini yang disebut background color. Lalu selanjutnya font size, itu yang tadi sudah dipraktekkan untuk
tag P ya. Lalu selanjutnya ada margin, padding, itu untuk jarak antar elemen. Terus ada border untuk garis tepi. Setiap property ini memiliki nilai tertentu yang bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan desain. Lalu selanjutnya ada selektor. Selektor dalam CSS berfungsi untuk memilih elemen HTML yang akan diberi gaya. Tanpa selektor kita tidak bisa menentukan elemen mana yang ingin diubah tampilannya. Ada dua macam selektor yang bisa digunakan. Single selector digunakan untuk menargetkan satu jenis elemen. Dan kedua, multiple selector digunakan untuk memilih beberapa elemen sekaligus dan memberi gaya yang sama. Nah, kita di sini langsung contohkan saja. Contoh single selector. Ini adalah contoh single selector yang berada di style.css. Lalu ini adalah contoh multiple selector. Kita misal contoh kita buat H3 lalu dipisahkan dengan koma lalu H6 ya. Karena kan di sini nggak ada H4 kan. Habis H3 langsung H6. Oke, terus kita kurung awal, kita enter, terus kita kasih color. Contoh kita akan ungu, lalu background colornya kita kasih red sebagai contoh. Lalu kita cek untuk hasilnya. Nah, ini yang disebut selektor multiple ya, karena ini bisa dua. Lalu untuk selanjutnya ini ada selektor dengan ID dan kelas. Selain menggunakan nama tag, kita juga bisa menargetkan elemen HTML berdasarkan ID atau kelas. Selektor ID menggunakan tanda pagar dan biasanya digunakan untuk elemen yang bersifat unik. Sedangkan selektor kelas menggunakan titik dan bisa digunakan untuk banyak elemen. Dengan ID dan kelas kita bisa mengatur tampilan dengan lebih fleksibel dan terorganisir. Oke, kita langsung contohkan saja. Jadi kita akan langsung saja di sini. Contoh kita akan buat untuk selektor dengan kelas saja ya. Contoh kita dot text, ini kalian bebas mau akan memberi format apa. Lalu di sini kita kasih misal font, kita kasih font, kita di sini kasih Times New Roman contohnya. Lalu di sini kita kasih font size juga. Ini di sini kita kasih 25 pixel. Nah, mungkin sudah segitu saja. Lalu kita tinggal kasih kelas di tag yang kita inginkan. Contohnya kita di heading 2 kita kasih kelas, lalu kasih namanya teks yang tadi sudah kita buat. Lalu kita cek hasilnya. Lalu ini hasilnya akan seperti ini. Mungkin biar lebih terlihat kita besarkan lagi mungkin ya, untuk ukuran si teksnya. Nah, ini untuk kelas, dan kita bisa menaruh kelas ini di mana saja. Contohnya kita di H3 kelas X, lalu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Meskipun heading 6 tadi sudah diberi atribut yang sama di CSS-nya, tapi yang diberi selektor dengan kelasnya cuma heading 3. Jadi yang diterapkan cuma heading 3 aja saja. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.